Jelang putusan sidang PK terpidana kasus Vina, rupanya Ibtu Rudiana sudah punya rencana jika PK dikabulkan. Ayah Eki tersebut menyiapkan banyak langkah hukum, termasuk somasi kepada pengacara terpidana. Diungkap oleh kuasa hukumnya, Elza Syarif, ia mengaku pihaknya sedang memverifikasi saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Sebelumnya menanti putusan sidang PK terpidana kasus Vina, ternyata Ibtu Rudiana sudah punya rencana jika PK dikabulkan. Ibtu Rudiana menyiapkan banyak langkah hukum, termasuk somasi kepada pengacara terpidana. Hal ini diungkap oleh kuasa hukumnya, Elza Syarif. Iya itu, somasi, kan upaya hukum yang kita lakukan. Nanti pasti dilakukan, somasi, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Elza Syarif mengaku pihaknya juga sedang memverifikasi saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Kita akan melakukan verifikasi dan validasi saksi-saksi yang ada di PK, makan yang oke dan tidak oke, kata dia. Elza Syarif juga mengatakan, Aep dan Rudiana masih bersikukuh pada keterangan awal mereka. Meski sama-sama kliennya, menurut Elza, Ibtu Rudiana tidak tahu keberadaan Aep saat ini. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya, kata Elza Syarif. Bahkan kata dia, saat sidang di lokasi kejadian, Aep juga ikut menghadiri persidangan itu. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu, yang tahu saya, kuasa hukumnya, jelasnya. Bahkan menurut Elza, Aep menjelaskan detail soal kejadian pelemparan di lokasi. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail jelasin, ungkapnya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, membantah tudingan jika kasus Vina merupakan kejahatan hak asasi manusia, HAM. Ia mengaku difitnah oleh pihak-pihak yang menurutnya tidak bertanggung jawab. Elza juga meminta pihak-pihak yang menyebut kasus Vina sebagai kejahatan HAM untuk membuktikannya. Seperti diketahui, Komnas HAM mengungkap adanya 3 pelanggaran HAM dalam kasus Vina, yaitu pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang. Elza beralasan, para terpidana hanya berada di Polres Cirebon Kota selama 31 jam, sebelum dipindahkan ke Polda Jabar. Menurutnya, kesaksian Aldi yang mengaku mengalami penyiksaan itu hanyalah bualan tanpa adanya bukti. Bawa ke dokter, di visum. Kan ada bekas-bekasnya, jangan asal ngomong, tantang Elza. Elza juga mempertanyakan mengapa dugaan penyiksaan itu selalu dialamatkan kepada Polres Cirebon Kota, dan bukan kepada Polda Jabar. Padahal menurutnya, pemeriksaan yang lebih lama dilakukan oleh Polda Jabar. Ia menyebut pihak-pihak tersebut tidak berani menuding Polda Jabar karena memang tidak memiliki bukti. Ia menyebut foto yang diklaim oleh terpidana sebagai bukti penyiksaan itu hanya rekayasa. Pasalnya, ia menyebut memiliki bukti foto dan video yang menerangkan, terpidana tidak pernah mengalami penyiksaan. Terkait dengan Sudirman yang mengaku ditembak peluru karet, Elza juga membantahnya. Menurutnya, kepolisian tidak pernah memiliki senjata angin, kecuali senjata api. Banyak fitnah yang beredar. Banyak yang bilang Aris Papua, padahal dia tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota sampai detik ini. Anwar, polisi, itu dipleret, tidak pernah. Gugun hanya pembantu, dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai, tukasnya. Jelang putusan sidang PK terpidana kasus Vina, rupanya Ibtu Rudiana sudah punya rencana jika PK dikabulkan. Ayah Eki tersebut menyiapkan banyak langkah hukum, termasuk somasi kepada pengacara terpidana. Diungkap oleh kuasa hukumnya, Elza Syarif, ia mengaku pihaknya sedang memverifikasi saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Elza juga mengatakan, Aep dan Rudiana masih bersikukuh pada keterangan awal mereka. Meski sama-sama kliennya, menurut Elza, Ibtu Rudiana tidak tahu keberadaan Aep saat ini. Bahkan kata dia, saat sidang di lokasi kejadian, Aep juga ikut menghadiri persidangan itu. Bahkan menurut Elza, Aep menjelaskan detail soal kejadian pelemparan di lokasi. Di sisi lain, pihak keluarga Vina mengaku akan legowo jika kasus Vina Cirebon akhirnya diputus kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu jika peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA.
Hal ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadya. Reza mengatakan, keluarga Vina hanya ingin kasus ini segera selesai. Keluarga Vina tidak ngotot agar 8 terpidana tetap menjalani hukuman seumur hidup. Bahkan keluarga Vina legowo jika kasus ini diputus sebagai kecelakaan. Hal itu juga disampaikan oleh Marliana, kakak kandung Vina. Ia mengaku legowo jika putusan MA menyatakan kalau adiknya tewas karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Marliana pun tidak akan meminta kasus adiknya untuk diusut ulang. Apalagi kata dia, kasihan jika 8 terpidana harus menjalani hukuman kalau memang bukan mereka pelakunya. Raden Gilap Sugiono, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, meninggal dunia pada usia 51 tahun. Raden Gilap dikenal karena memimpin prosesi sumpah pocong terhadap Saka Tatal dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, menyatakan duka mendalam atas kepergian Raden Gilap yang berjasa besar. Tony mengenang almarhum yang memfasilitasi prosesi sumpah pocong Saka Tatal, menyebutnya sebagai kontribusi besar. Saya, Tony selaku kuasa hukum Pegi Setiawan, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Raden Gilap Sugiono yang meninggal dunia pada Rabu 23 Oktober 2024. Semoga almarhum yang telah memberikan kontribusi dalam perkara kasus Vina, yaitu memfasilitasi dan melakukan penyumpahan yaitu sumpah pocong terhadap Saka Tatal, diberikan tempat terbaik di sisinya. Semoga almarhum husnul hatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ujar Tony, Kamis, 24 Oktober 2024. Raden Gilap meninggal akibat penyakit jantung yang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh salah satu jemaah Padepokan, Abah Agus, yang menyaksikan kepergian Raden. Iya benar, tadi pagi beliau meninggal dunia. Saya langsung menuju Padepokan setelah mendapat kabar itu, ucap Abah Agus. Otto Hasibuan, pengacara terpidana kasus Vina, diprediksi akan mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai wakil menteri. Sebagai Wamen Koordinator Bidang Hukum, Otto diduga kuat akan mundur demi menghindari konflik kepentingan. Pakar forensik Reza Indragiri Amriel memperkirakan mundurnya Otto karena khawatir ada intervensi yudisial. Perhitungan saya, dia akan mengundurkan diri agar tidak terkesan ada konflik kepentingan ini yang dikhawatirkan akan memunculkan tanda petik intervensi juga terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung. Ujar Otto seperti dikutip dari YouTube Diskursusnet yang tayang pada Senin, 21 Oktober 2024. Mundurnya Otto akan membawa dampak positif bagi 8 terpidana kasus Vina yang sedang berjuang. Otto, yang kini sebagai Wamen Hukum, diprediksi akan berpengaruh dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Mahkamah Agung. Kehadirannya di pemerintahan membuka peluang rapat bersama Komnas HAM terkait dengan kasus Vina Cirebon. Maka saya duga kuat akan ada rapat bersama rapat pendahuluan antara Otto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan dibahas dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal ikhwal terkait dengan kasus Cirebon, kata Reza. Hal ini menandai potensi adanya pembahasan mendalam tentang perjalanan hukum 8 terpidana tersebut.